Kesaktian Sunan Kalijaga yang dapat melayang dan menghilang. Sunan Kalijaga memiliki beberapa kesaktian, di antaranya melayang-layang, menghilang, berjalan di atas air, berada di dua tempat berbeda, kebal api, bertapa dalam waktu lama, mengubah tanah menjadi emas, mengubah beras menjadi pasir. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan nama Raden Sahid atau Syekh Malaya. Ia merupakan anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di berbagai daerah, termasuk di Pulau Jawa, Pasai, Semenanjung Malaya, dan Patani, Thailand. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan beberapa strategi dakwah, seperti menggunakan wayang sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengajarkan nilai-nilai tasawuf dan ajaran Islam melalui tokoh Yudhistira dan Bima. Memperkenalkan ketupat dalam perayaan Lebaran. Edukasi 7 kesaktian Sunan Kalijaga, nomor 3 gak masuk akal sulit dipercaya Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sampai pukul 11:05 WIB oleh Nuvola Gloria Sunan Kalijaga. Sumber, tangkapan layar Sare, Viva. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang, katal, pecahan kayu, yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Lainnya tutup menu edukasi 7 kesaktian Sunan Kalijaga, nomor 3 gak masuk akal sulit dipercaya Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sampai pukul 11:05 WIB oleh Nuvola Gloria Sunan Kalijaga. Sumber, tangkapan layar Sare, Viva. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang, katal, pecahan kayu, yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Baca juga, di Istanbul, Wakil Ketua MUI cerita kontribusi Turki Utsmani perkenalkan Masjid Al-Aqsa ke Jawa terkait asal-usulnya, ada beberapa pendapat yang berkembang. Pendapat pertama, menyatakan Sunan Kalijaga orang Jawa asli keturunan Adipati Wengker Ponorogo, yang juga ayah dari Arya Wiraraja. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga. Di dalam babat tersebut diceritakan, Arya Teja alias Abdul Rahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan Babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tome Pires tahun 1468 sampai tahun 1540. Artikel ini sudah tayang di viva.co.id pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sampai pukul 11:05 WIB. Judul artikel, 7 Kesaktian Sunan Kalijaga, nomor 3 gak masuk akal sulit dipercaya. Link artikel, https://www.viva.co.id. Disebut sebagai salah satu istri Sunan Gunung Jati asal negeri China. Dari negeri China, Ratu Ongtien berlayar berbulan-bulan menuju Cirebon untuk menjumpai Sunan Gunung Jati. Namun sesampainya di Cirebon, Ratu Ongtien merasa kecewa sebab orang yang dicarinya tidak ada. Saat itu Sunan Gunung Jati sedang berada di Luragung. Di Luragung Sunan Gunung Jati ditemani uwanya Pangeran Cakrabuana,
Keduanya sengaja mengunjungi Luragung untuk mengislamkan penguasa Luragung. Usaha Sunan Gunung Jati dan uwannya berhasil, sebab penguasa Luragung dengan seluruh pembesar dan rakyatnya secara sukarela mau masuk agama Islam. Selagi Sunan Gunung Jati masih berada di Luragung, Ratu Ong Tien berlabuh di Muara Jati Pasambangan, Cirebon. Manakala di Cirebon tak menjumpai orang yang dicarinya, Ong Tien segera menyusul dengan segenap pengiringnya ke Luragung. Setelah datang di Luragung, putri dan pengiringnya masuk agama Islam dan dia beralih nama menjadi Ratu Mas Rara Sumanding. Kemudian pernikahan terjadi antara Sunan Gunung Jati dengan Ratu Mas Rara Sumanding. Setelah Sunan Gunung Jati menikah dengan istrinya dikawal oleh pengiring putri yang telah Islam, pulang ke Cirebon. Ratu Mas Rara Sumanding tidak panjang usia. Setelah 4 tahun menetap di Cirebon, dia meninggal dunia. Ratu Mas Rara Sumanding tidak memiliki keturunan dan jasadnya dimakamkan di Astana Agung Gunung Jati, Cirebon. Walaupun tidak memiliki keturunan asli, namun Ratu Mas Rara Sumanding mempunyai seorang anak angkat yang bernama Pangeran Kuningan. Pangeran Kuningan adalah seorang bayi anak penguasa Luragung, hasil pertukaran dengan Bokor Kuningan yang dibawanya dari negeri China. Bayi itu kelak dibesarkan oleh Ki Gedeng Kemuning dan kelak menjadi Adipati Kuningan. Selain itu, Pangeran Kuningan juga diakui sebagai putra Sunan Gunung Jati.